Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak dan nggak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian nggak akan bisa menghitungnya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu pada pagi hari ini, dan nikmat-nikmat yang lain. Oleh karena itu bersyukurlah dan terus bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk bisa menghadapi apapun yang Allah tetapkan sebagai takdir kita dengan penuh ilmu, penuh kesabaran, dan tetap berada di siratal mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh kesulitan, penyakit, dan apapun musibah yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, dalam kondisi yang dihimpit dengan kesulitan demi kesulitan seperti hari-hari ini, tidak ada jalan lain kecuali kita hadapi dengan penuh ilmu. Tidak ada jalan lain kecuali kita hadapi dengan iman, sebagaimana ayat yang selalu atau sering kita ulang, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmu dari apa yang Anda hadapi? Nggak akan mungkin bisa sabar, nggak akan bisa bertahan. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kondisi berputarnya kehidupan kita, beberapa waktu yang lalu kita masih nyaman, masih di atas, masih tenang, masih merasa aman. Lalu saat ini ada ketakutan dalam hati kita, ada kesempitan, ada kesulitan, dan bahkan memang ada penyakit. Maka ini semua untuk menguji keimanan kita, menguji optimisme kita, dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu. Dan hari-hari itu kami putar di tengah-tengah manusia. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan bukti yang berkaitan dengan reward atau punishment setelah itu. Karena Allah Maha tahu. Tapi sekali lagi harus dibuktikan di hadapan semuanya, biar manusia pada hari kiamat tidak ada kelit, tidak ada alasan, dan tidak ada justifikasi. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, marilah kita hadapi ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melangkah dengan ilmu dan berpijak dengan keimanan. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, ketika kita bicara ilmu, ketika kita berbicara tentang ilmu, maka ilmu juga yang menuntun kita bahwa betapa banyak karya-karya yang mengubah dunia itu lahir dari kesulitan, lahir dari ketidaknyamanan, lahir dari tekanan, lahir dari hidup yang sulit.
Tidak usah jauh-jauh. Coba kita melihat perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana masa kecil beliau? Apakah beliau anak kecil yang penuh dengan kemewahan? Lalu tubuh beliau diselimuti oleh brand-brand ternama. Beliau tinggal teriak, "Ma, aku mau jajan. Bi, tolong buatin teh. Mbak, kok lama amat sih? Aku kan udah lapar." Dan kalimat-kalimat tersebut jawabannya tidak. Beliau lahir dalam kondisi yatim. Lalu dibawa oleh Halimah ke Bani Sa'ad. Dan itu pun karena nggak ada opsi lain. Bukan karena beliau jadi rebutan. Banyak bayi-bayi itu jadi perebutan. Udah, anak lo buat gue aja deh. Anakmu kok lucu banget sih. Tinggal di rumahku aja ya. Anak lo tuh cocoknya di rumah gue. Udah, lo gak usah khawatir. Gue bikin gemuk nih anak. Udah, nanti anak lo gue bikin montok. Dan seterusnya. Apakah seperti itu? Enggak. Opsi terakhir ketika seluruh anak sudah dipilih untuk disusui di Bani Sa'ad, Nabi SAW tidak ada yang memilih karena dianggap anak yatim, tidak prospek, dan seterusnya, gak punya uang. Maka diambillah, atau dengan kejujuran dan ketulusan dan keikhlasan Halimah dan suaminya, dan juga karena gak ada pilihan lain, tapi ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan hikmah besar, dibawalah Nabi kita SAW jauh dari hiruk pikuk kota besar yang bernama Mekah. Lalu terus kita tahu sejarah beliau alaihi salatu wassalam. Beliau hidup dengan kesederhanaan di Bani Sa'ad, lalu kembali lagi ke kota Mekah, lalu ibu beliau meninggal, Aminah. Lalu singkat cerita terus jadi penggembala kambing. Lalu bagaimana Nabi kita SAW di awal-awal beliau dapat wahyu, dicela, dicaci, dan dimaki. Dan akhirnya ajaran beliau merubah dunia. Sunnah beliau benar-benar merubah wajah dunia menjadi lebih humanis, menjadi lebih bermartabat, menjadi lebih baik, menjadi lebih indah dan tinggi kualitasnya. Dan yang terpenting, diliputi dengan iman, ketakwaan, tauhid, sehingga orang-orang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai contoh sederhana. Dan kita punya contoh itu komplit dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu yang membuat kita optimis, yakin, dan berusaha bangkit dan tidak berpangku tangan dalam kondisi seperti ini. Dan harus terus belajar, dan belajar. Belajar tentang ilmu akhirat. Lalu setelah itu belajar tentang ilmu dunia yang bisa menjadi jembatan kita menuju akhirat. Karena sekali lagi, dengan perubahan drastis pada hari-hari ini menyadarkan kita bahwa dunia nggak selama-lamanya. Dunia semu. Mayoritas kita nggak berpikir kondisi kita bisa seperti ini di bulan April misalnya. Udah banyak yang di PHK, dirumahkan, ditutup.
Sudah banyak yang gulung tikar. Siapa yang menduga ini di bulan Januari, Februari tersebut? Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, karena kita harus belajar, karena kita ingin kita banyak ibrah di masa-masa sulit seperti ini. Kita banyak dapat ilmu di masa-masa sulit seperti ini. Waktu kita, yang kalau kondisi normal, atau waktu saat kita masih bekerja, itu sibuk dengan urusan duniawi. Sekarang kita bisa bernafas dalam tanda kutip, lalu meluangkan waktu untuk belajar agama, belajar ilmu agama, belajar iman kita, belajar ketakwaan kita, lalu kita pelajari, kita asah skill kita untuk hari esok yang lebih jauh, insyaallah ta'ala, jika Allah berikan umur kepada kita. Mana karya kita? Itu yang harus kita tanyakan pada diri ini. Sekali lagi, banyak karya lahir dari kesulitan. Maka kalaupun kita sulit pada hari-hari ini, itu bukan alasan, itu bukan pembenaran. Ada banyak karya masterpiece di dunia itu lahir dari kesulitan, lahir dari ketidakcukupan, lahir dari krisis, sebagaimana contoh di atas dari sejarah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara karya yang merubah dunia menjadi lebih baik dengan taufik dan hidayah dari Allah, menjadi lebih bermartabat, menjadi lebih bertauhid dengan taufik dan hidayah dari Allah, dan menariknya, karya ini bukan hanya bisa kita kagumi, bukan hanya bisa kita lihat dari jauh, bukan hanya bisa kita jadikan obrolan di lisan-lisan kita, tapi lebih dari itu, karya ini bisa kita pelajari. Ya, bisa kita pelajari. Sehingga keberkahannya sampai ke diri kita. Sehingga kita bisa mengupgrade diri kita. Karena karya ini sudah terbukti. Saya belum pernah mendengar satupun ulama yang menjatuhkan karya ini. Yang ada adalah memuji. Mengagumi. Saya belum pernah mendengar ada ulama mencela buku ini. Karena karya itu adalah Riyadhus Shalihin. Yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama bermadzhab Syafi'i. Ini karya fenomenal. Kutiba lahul qabul fil ummah. Allah memberikan taufik diterima oleh umat Islam dan merubah peta dunia. Ini kan salah satu karya beliau
yang membuat beliau dijuluki oleh banyak ulama dengan gelar Muhyiddin. Walaupun beliau nggak suka dengan gelar itu, tapi banyak orang mengatakan Muhyiddin. Apa arti Muhyiddin? Penghidup agama. Bahkan penghidup agama. Seakan-akan dengan agama ini mati suri lalu dihidupkan lagi oleh karya-karya beliau. Khususnya diantaranya Riyadhus Shalihin. Karena karyanya begitu luar biasa. Dengan izin Allah begitu spektakuler. Ini masterpiece dalam dunia ilmu. Dan menariknya lagi, karya ini lahir dari rahim kesulitan, rahim kefakiran. Karena beliau rahimahullah tidak kaya, tidak berkecukupan hidupnya. Nanti kita akan berbicara tentang beliau. Rahimahullah. Biiznillahi ta'ala. Insyaallah. Dan sekali lagi, kalau banyak karya, kita hanya bisa jadi penonton. Kita hanya bisa jadi konsumen. Kita hanya bisa menjadi penikmat. Kita nggak diizinkan untuk masuk ke dapur, masuk ke pabriknya, lalu melihat apa rahasia dari karya tersebut. Aku boleh masuk ke dapur kamu nggak? Aduh, mohon maaf. Rahasia. Kita nggak dikasih lihat bumbu-bumbu dapur rahasianya. Nggak boleh, Mas. Udah, kamu pesan apa, aku buatin makanannya. Tapi nggak boleh masuk dapur. Tapi karya ini beda. Al-Imam An-Nawawi membuka bahkan mulai dari muqaddimah atau kata pengantarnya beliau jelaskan. Dan itu salah satu kuncian kenapa beliau bisa membuat karya yang begitu luar biasa ini. Saudaraku yang Allah muliakan, banyak para ulama menyatakan bahwa Riyadhus Shalihin atau buku Riyadhus Shalihin atau kitab Riyadhus Shalihin, pakai bahasa Arab kitab Riyadhus Shalihin, adalah buku atau kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang menempati ranking kedua di dunia. Skalanya dunia, bukan regional, bukan Indonesia, bukan Jawa, bukan Timur Tengah, dunia. Kitab ranking 2 di dunia dari sisi penyebaran dan pengkajian. Jadi kitab ini yang paling tersebar, kedua sedunia, yang paling banyak dikaji oleh umat Islam, kedua di dunia. Kitab ini hanya kalah dari satu kitab yang menempati ranking pertama. Hanya kalah dari satu kitab yang menempati ranking pertama. Selain kitab itu, semua di bawah Riyadhus Shalihin. Penyebarannya dan pengkajiannya tidak semasif, tidak seluas Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin hanya kalah dari satu kitab
ranking 1. Kitab apa, saudaraku? Sahih Bukhari? Bukan. Sahih Muslim? Bukan. Kitabullah. Iya, Al-Quranul Karim. Kitabullah. Al-Quran. Kitab Riyadhus Shalihin hanya kalah dari Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Karena Al-Quran lah yang paling banyak dan paling luas penyebaran dan paling banyak dikaji oleh manusia. Jelas, itu firman-firman Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari Al-Quranul Karim. Al-Quran yang paling luas penyebarannya dan paling banyak dikaji oleh manusia. Dan setelah Al-Quranul Karim, setelah Kitabullah, Kitabullah itu artinya Al-Quranul Karim, kitab sucinya Allah, itu maksudnya. Setelah itu Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Makanya kalau ada survei buku agama apa yang paling tersebar dan dimiliki oleh umat Islam di rumah mereka, baik yang punya perpustakaan, baik yang nggak punya perpustakaan, tapi punya 1-2 buku agama deh, maka survei membuktikan setelah Al-Quran yang paling banyak tersebar di rumah-rumah umat Islam, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Kalaupun belum mengkaji, belum pernah ngaji Riyadhus Shalihin, kalau dan sebanyak yang udah ngaji tapi belum selesai, belum tamat, terus kajiannya berhenti, misalnya kendala di ustadznya, atau misalnya ustadznya meninggal rahimahullah, atau kita yang punya kendala, kita harus pindah kota, kita harus pergi ke tempat lain, tapi paling nggak dia punya tuh Riyadhus Shalihin, punya Riyadhus Shalihin. Dan buku ini terbukti sudah merubah wajah dunia dengan izin dan taufik dari Allah, menjadi lebih bermartabat, lebih berakhlak, lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menginspirasi kita, saudaraku. Bahwa dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, apa yang tidak bisa tentu saja sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan kauniyahnya. Pola yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia yang fana ini, selama masih sesuai dengan Quran itu, apa yang sulit? Tinggal kita ikuti kunci orang-orang sukses sebelum kita. Dan kita pelajari. Salah satunya karya ini. Jangan tenggelam dalam keterpurukan di hari-hari ini. Kita harus bangkit dengan minta pertolongan kepada Allah, dengan kembali kepada Allah. Dan salah satu cara bangkit, belajar. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya di hari-hari ini. Mungkin uang seret di hari-hari ini, menipis, tapi ilmu tidak boleh menipis. Ada 1001 alasan
untuk mengatakan kita nggak punya uang di hari-hari ini. Uang kita menipis di hari-hari ini. Kita nggak mampu beli beras di hari-hari ini. Dan alasan kita akan diterima. Tapi tidak ada alasan yang bisa kita gunakan di hadapan Allah nanti hari kiamat kalau ilmu kita nggak bertambah di hari-hari ini, iman kita tidak menguat di hari-hari ini. Karena ketika Allah sulitkan rizki yang berupa uang, harta, makanan, kerjaan, orderan di hari-hari ini, Allah buka rizki yang berupa ilmu, iman, pengalaman, dan lain sebagainya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam satu kesulitan ada banyak kemudahan. Ada banyak kemudahan. Ini kesempatan belajar. Oleh karena itu, dengan meminta pertolongan kepada Allah dan dengan segala keterbatasan kita, mulai pagi ini dan pagi di hari esok, lusa, dan seterusnya, insya Allah ta'ala, kita akan mempelajari Riyadhus Shalihin dengan segala keterbatasan dan segala kekurangan kita, dan hanya Allah yang memberikan taufik dan pertolongan untuk hal ini. Dan ini jika Allah memberikan umur bagi kita dan kesempatan bagi kita. Dan ini salah satu hikmah juga di hari-hari ini. Karena kondisi seperti ini, akhirnya Allah arahkan kita membuka kelas atau majelis Riyadhus Shalihin di waktu pagi, insya Allah ta'ala. Kalau nggak ada kondisi gini, nggak kepikiran atau nggak punya waktu kita. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Ada banyak tanggung jawab yang mungkin nggak bisa, yang membuat kita nggak bisa belajar ini. Atau banyak kesibukan yang membuat kita nggak bisa belajar ini. Tapi dengan kondisi gini, Allah kasih kemudahan. Dan bukankah kita yakin ilmu di atas harta? Ilmu di atas harta. Hidayah di atas harta. Kan itu yang kita yakini. Nah, ini penting. Ini harus ditekankan. Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ayat dalam surat Yunus ini, "Qul bifadlillah," katakan wahai Muhammad kepada mereka, hendaknya mereka bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh gembira. Kenapa? Karena dapat karunia dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tafsir karunia dan rahmat? Uang? Bukan. Harta? Bukan.
Pekerjaan bukan. Silakan cek buku-buku tafsir klasik. Yang dimaksud adalah iman dan Al-Quranul Karim. Hendaknya kalian bergembira ketika mendapatkan iman dan Al-Quran. Kenapa? Karena iman dan Al-Quran itu lebih baik, lebih mahal, lebih tinggi daripada harta dunia yang mereka kumpulkan. Harta dunia mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Hadirin yang Allah muliakan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa belajar langsung dengan karya Al-Imam An-Nawawi ini. Ini karya fenomenal, hadirin. Dan dengan itu kita mengikuti jalannya para ulama, karena kita bukan siapa-siapa. Ulama dari zaman ke zaman, saat mereka mendidik umat, mendidik masyarakat, salah satu senjata mereka untuk mendidik masyarakat adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Dan dengan izin Allah, kitab ini merubah dunia. Banyak orang dapat hidayah dari kitab ini. Bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan orang. Jutaan orang. Mungkin miliaran kalau dari zaman Imam Nawawi. Angka yang gak aneh kalau sampai tembus miliaran orang yang mendapatkan hidayah irsyad dari buku ini. Lalu dengannya Allah kasih taufik kepada dia. Dan ini dikaji ulama-ulama yang ilmunya berkali-kali lipat dari kita. Jadi dengan kita belajar buku ini, kita mengikuti kurikulum ulama. Gimana perasaan kita kalau kita belajar bisnis, kurikulumnya Harvard University? Oh, kita akan senang. Ini kurikulum langsung dibuatin Profesor Harvard atau Profesor Stanford. Oh, kita yakin. Oh, ini oke nih, insya Allah. Belajar bisnis. Oh, Imam Nawawi lebih tinggi dari itu, saudaraku. Muhyiddin gelarnya. Dan terbukti dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Ini karya fenomenal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah digunakan para ulama-ulama. Ini karya dengan izin Allah menguatkan kita di hari-hari ini, insya Allah. Mensupport kita dalam bertahan di hari-hari ini, insya Allah. Memberikan kita keberkahan. Hanya Allah memberikan kita keberkahan. Dengan kita belajar ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada di buku ini. Allah akan kasih kita keberkahan. Dan bukan hanya bertahan, tapi Allah akan kasih kita kekuatan untuk bisa keluar. Dan bukan hanya bisa keluar, membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Membangun kehidupan yang lebih baik lagi, yang lebih berkah.
lebih soleh, yang lebih bertakwa. Dan semuanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita akan pelajari pelan-pelan dengan meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan volume yang sering seperti ini, karena sebagian orang mengatakan, tapi aku belajar Riyadhus Shalihin nggak tamat-tamat. Ternyata ketika dicek sebulan sekali belajarnya. Bagus, tapi sebulan sekali, ya kapan selesai? Walaupun yang sedikit itu kita syukuri. Nah, semoga dengan kondisi seperti ini kita bisa belajar dan menyelami karya Al-Imam Nawawi setiap pagi insyaallah ta'ala. Kecuali mungkin 1-2 hari kalau kita merasa perlu mengangkat satu tema lain atau khusus, tapi secara umum kita akan mempelajari setiap pagi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini adalah bentuk ikhtiar kita, selain jaga jarak fisik, jaga jarak sosial, physical distancing atau social distancing, di samping mengisolasi diri, di samping learn from home atau work from home dan lain-lain. Ini ikhtiar agar Allah berikan keberkahan. Dan ini bukan tentang pandemi saja, tapi masa depan ke depan. Ini untuk akhirat kita. Untuk akhirat kita. Dan ini penting, saudaraku. Kita langsung berinteraksi dengan karya yang lahir dari kesulitan, dan dengan izin Allah mampu merubah wajah dunia. Resepnya Imam Nawawi sampaikan dan berikan di kitab ini. Semoga kita bisa belajar resep-resep itu. Dan hanya Allah yang memberikan taufik dan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita bisa amalkan. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu nanti sore insya Allah. Tapi khusus Riyadhus Shalihin ini akan menjadi menu pagi kita. Jadi semoga kalau menu pagi kita Riyadhus Shalihin, Allah memberikan taufik dan pertolongan di hari-hari tersebut. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.